Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas latihan ulangan akhir tahun Pendidikan Agama Islam kelas 5. Bagian A. Pilih satu jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya perbedaan bahasa dan warna kulit pada makhluk hidup, pada makhluk ciptaannya. Lafal yang memiliki arti perbedaan bahasamu dan kulitmu pada surah Ar-Rum ayat 22 adalah: apakah min ayatihi khalqus samawati wal ard waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Nah, ya, jawabannya ini berarti jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 2. Keragaman merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah ini yang sudah mampu menyikapi keragaman adalah: apakah Rudi sangat selektif ketika bermain? Berarti ini tidak termasuk. Arman tidak membeda-bedakan ketika berteman. Maka ini yang benar. Jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 3. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kematian atas makhluknya, pasti makhluk tersebut akan meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit. Nah, ini jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Pak Ramli sakit parah dan sudah berusaha berobat, namun akhirnya ia meninggal. Yang pernyataan kedua, Ramlan selalu menggunakan waktunya untuk berbuat baik karena ia tahu kematian dapat datang kapan saja. Kemudian pernyataan ketiga, Hilmi sedang demam dan flu berat, namun ia tidak mau minum obat. Yang keempat, pernyataan keempat, Pak Raihan bekerja pagi dan sore untuk keluarganya. Nah, yang meneladani Asmaul Husna Al-Mumit yaitu Ramlan. Berarti jawabannya ini B. Selanjutnya nomor 5. Seorang muslim hendaknya berdoa supaya diberikan usia yang berkah. Seorang muslim juga sudah sepatutnya mengisi hari-harinya dengan amal soleh. Pernyataan tersebut merupakan implementasi dari Asmaul Husna, yaitu Al-Ba'is, Al-Hayyu. Nah, ini maka jawabannya benar adalah yang B. Selanjutnya nomor 6. Keragaman yang ada apabila tidak disikapi dengan baik dapat menimbulkan konflik dan perselisihan. Berikut contoh sikap yang dapat menghindarkan kita dari konflik adalah: selalu mementingkan urusan sendiri. Ini kurang tepat. Tidak membanggakan agama sendiri dan merendahkan agama lainnya. Ini yang lebih tepat. Ini berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 7. Untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan, pemerintah merumuskan trilogi kerukunan. Berikut sikap yang tidak mencerminkan trilogi kerukunan adalah. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini ada. Nah, ini supaya tidak terkecoh. Tidak. Nah, sikap yang tidak mencerminkan trilogi berarti yang bukan.
Membiarkan teman yang berbeda agama merayakan hari besar keagamaannya, ini berarti ini termasuk memaksakan agama kita kepada orang lain. Nah, berarti ini tidak termasuk. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 8. Zakat merupakan wujud kepedulian sosial terhadap orang yang kurang mampu. Dengan zakat, orang yang lemah dan kurang mampu dapat tertolong. Nah, pernyataan tersebut termasuk fungsi zakat. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 9. Pak Ahmad adalah seorang pengusaha sukses. Setiap hari ia selalu bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan. Kebiasaannya bersedekah tidak membuat hartanya berkurang, namun justru hartanya semakin berkah dan bertambah. Berdasarkan pernyataan tersebut, Pak Ahmad telah meraih kerugian dalam sedekah ini. Kurang tepat, hikmah dari sedekah. Nah, maka yang jawabannya ini adalah yang B. Selanjutnya, nomor 10. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. Rida membeli Al-Quran dan diserahkan ke masjid. Kemudian pernyataan nomor 2, Nisa menabung untuk disumbangkan ke panti asuhan yatim piatu. Kemudian ketiga, Rizal membelikan buku cerita baru ketika adiknya ulang tahun. Yang keempat, Nadia mendapatkan Al-Quran dan mukena baru karena juara lomba tahfiz. Nah, dari beberapa pernyataan tersebut yang termasuk dalam kategori hadiah ditunjukkan nomor, nah ini nomor ini yang termasuk nomor 3 dan 4. Nah, ini berarti 3 dan berarti jawabannya ini 1, 2. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, nomor 11. Setelah Nabi Muhammad SAW menguasai kota Mekah, Nabi Muhammad SAW melarang umat Islam membalas perlakuan buruk orang-orang kafir kepada mereka. Hal ini menunjukkan Islam melarang umatnya memiliki sifat dendam kepada siapapun. Maka ini yang lebih tepat. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 12. Perjalanan Hudaybiyah mendatangkan keuntungan dan kerugian bagi pihak kaum muslimin. Berikut yang termasuk kerugian dari perjanjian Hudaybiyah bagi kaum muslimin adalah Islam semakin dikenal. Ini bukan kerugian tapi keuntungan. Semakin menyebarnya, ini juga termasuk keuntungan. Berkurangnya kepercayaan para pengikut Nabi Muhammad SAW atas kepemimpinan beliau. Nah, ini yang lebih tepat, ini termasuk kerugian. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 13. Penyebab terjadinya Fatu Makkah adalah karena kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kaum kafir Quraisy menyerang kaum yang berada dalam lindungan pihak Islam. Nama kaum tersebut adalah Bani Bakar, Bani